Kata Rasulullah, ketika sebelum azan subuh berkumandang, hadis yang pertama membuka lubang rezeki itu, dari situ kita mulai. Pernah Ustaz sering ingatkan bahwa dulu orang susah mencari rezekinya. Kalau ingin engkau yang dikejar rezekimu, bacalah amalan zikir 100 kali sebelum subuh. Dalam hadisnya, kalimatani, 2 kalimat, habibatani ila rahman, sangat dicintai Allah, sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan Allah, khafifatani ala lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Apa yang 2 kalimat ini Bapak Ibu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, doa senantiasa Ustaz panjatkan kepada Allah, semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan, mengisi sisa umur yang sangat singkat ini, supaya nanti dengan amal soleh ini, moga-moga Allah mewafatkan kita semua husnul khawatimah. Amin. Selamat kita dari azab kubur, mudah besok perhitungan kita di padang mahsyar di mizan, sampai kita selamat menjembatani titian siratal mustaqim, bertemu kita besok insyaallah di dalam surga, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga Bapak Ibu kita semua dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat mudah-mudahan. Bapak Ibu, sholawat tibbil qulub itu kalau kita ada penyakit boleh dibaca, ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke sekujur tubuh kita. Atau sholawat tibbil qulub itu hendak kita ingin mengobati penyakit batin yang ada di dalam diri kita, seperti malas beribadah, ada sifat takabur sombong, ada sifat hasad, ada sum'ah, ada penyakit-penyakit yang tak baik di dalam. Bacakan sholawat tibbil qulub ini, kemudian tiupkan ke air tempat biasa kita minum. Diminum supaya masuk kalimat tibbil qulub. Arti tibbil qulub itu adalah sholawat pengobat segala jenis penyakit zahir dan penyakit batin. Pertanyaannya, ibu-ibu dapat ke sholawat tibbil qulub ini? Supaya kaji ini bisa dilanjutkan, kita
tua, ya kan Bu, supaya jangan panjang kali nanti ceritanya. Kalau ditanya ibu-ibu bapak nggak ditanya Pak Ustaz, kami sudah lama kami hafal ini, ya kan bapak-bapak? Tidak usah dites lagi, saya anggap sudah hafal semua, ya kan? Insya Allah. Nah, kita ingatkan kembali sebelum masuk kajian kita bahwa sholat yang kita lakukan tadi termasuk al-mubarakah ini, biarpun Ustaz jarang di sini mengisi Jumat subuh, tapi kalau berjadwal tetapnya dilakukan sholat yang disebut dengan subuhnya pakai sujud. Sujudnya namanya sujud tilawah. Nama yang dibaca surah pas sujud itu kebetulan surah Sajadah. Karena orang ujung batu susah menyebut sujud tilawah, maka yang populer disebut dengan sujud Sajadah. Tidak apa-apa itu. Tapi nanti jangan dipahami hanya surah Sajadah saja yang sujudnya disunnahkan ketika membaca ayat itu. Bukan itu saja. Berapa banyak di Al-Quran nih Pak Ustaz kalau kita jumpa ayat itu kita sujud tilawah? Ada 15 tempat Bapak Ibu. Yang dirutinkan Nabi kalau Jumat subuh, dia pasangkan 2 surah. Surah Sajadahnya ayat ke-15, itulah tadi Ustaz pandu sujud kita semua. Nama sujud itu bukan sujud sajadah, tapi sujud tilawah. Sujud karena bertemu ayat sajadah, itu tepatnya Bapak Ibu. Nah, ketika Ustaz sujud tadi kan baru ayat 15. Naik tadi ayat 16, mestinya selesaikan sampai ayat 30. Itu sunnahnya. Rakaat kedua Ustaz naik baca Fatihah, mestinya tadi baca lagi surah Ad-Dahri atau Al-Insan. Tapi kenapa Ustaz tak buat itu? Itu tadi mulai sholat, itu yang saya perhatikan. Sawu suku kamu, pada tasbih suku minta maaf sholat. Luruskan, rapatkan saf. Menengok saya sebelah kanan, kasihan saya menengok wajah bapak-bapak terutama. Bertua-tua saya tengok, tak sanggup, tak tega hati saya membuat panjang-panjang ayatnya. Apalagi ayat anda bagi dibantu saya dengan tadi, maka saya buat pendek. Selesai 15, tinggal kurang lebih 3 ayat, langsung saya sujud. Mestinya besok Bapak Ibu kalau jemaah ini sehat semua, bagusnya sekali-kali ayat anda, sunnahnya yang dibuat Nabi itu, buatlah 15 tentu. Yang pertama sujud, naik 16 sampai 30, nanti rakaat kedua baru dilanjutkan dengan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura sampai selesai. Besok insyaallah tak ada yang datang lagi. Biasanya begitu, karena kelamaan itu maksudnya. Tapi sunnahnya begitu. Nah, kita karena imannya ini masih terbatas, datang saja ayahanda, ibunda, semua familiku sholat subuh, sudah syukur alhamdulillah. Tidak usah panjang-panjang bunda apa-apa, yang tadi kita mantapkan itu. Jangan Bapak Ibu. Nah, apa umpama manfaat yang bisa diambil sujud tilawah Jumat subuh nih Pak Ustaz? Bapak Ibu, inilah salah satu amalan yang sangat membuat iblis laknatullah itu meraung, menangis kepanasan, tunggang langgang ketakutan. Apa kata dia subuh pagi Jumat ini? Dia berkata sama Allah, ya Allah, dulu gara-gara masalah sujud inilah aku bermasalah terkutuk sampai hari ini. Kau suruh aku sujud ke Adam, aku tak mau sujud kepada Adam. Yang jadi masalah bukan tak mau sujudnya, yang jadi masalah adalah itu adalah perintah Allah. Bapak Ibu, kenapa kau lawan perintah Allah itu? Maka pagi ini dia menangis berkata sama Allah, padahal aku dulu dikasih kesempatan sujud tak mau sujud. Sekarang umat Muhammad di penjuru belahan dunia Jumat subuh serentak mereka melamakan sujud mereka. Ketika mereka letakkan wajah mereka sujud kepada Engkau, tidak ada alasan bagi
sia-sialah perjuangan selama sepekan dari Jumat kemarin ke Jumat ini. Rupanya kalau orang yang sujud tilawah diampunkan Allah dosanya, sia-sialah perjuangan iblis, laknatullah. Maka Bapak Ibu rajin-rajin datang sholat, terutama subuh Jumat. Biarpun agak lama ayatnya, sabar-sabarkan saja, mengampunkan dosa Jumat ke Jumat kalau ikut sujud tilawah. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jadi besok kalau dibuat imam sampai subuh adah ini selesai, mengeluh tak Bapak Ibu belakang kira-kira? Betul? Tak yakin saya Bapak Ibu. Udah menaik jemaah, jangan malam-malam. Yang tadi itu saja kami sabar-sabarkan itu bertanya gitu. Dites nanti sekali-sekali Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah. Ada salah satu sahabat Nabi Bapak Ibu yang lama ingin berjumpa dengan Nabi. Usianya waktu itu belum terlalu tua, tapi tak terlalu muda. Katakanlah umur 40-an ke atas, 50 lah supaya enak didengar. Mulai semenjak umurnya katakanlah 50 mendekatkan paham, sangat ingin beliau ini bertemu dengan Rasulullah. Sampai ketika di umur sepuh 60-an ke atas, barulah Allah takdirkan bisa beliau bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Ustaz ceritakan ini? Diceritakan Bapak Ibu riwayatnya sahabat bernama Qubaisah. Siapa namanya Bapak Ibu? Siapa namanya itu? Qubaisah namanya. Ingat-ingat ya. Qubaisah ini agak langka namanya. Ada orang simpang jalan di nama Qubaisah? Tidak ada ya. Nama sahabat ini Qubaisah. Lama dia ingin bertemu dengan Nabi, Allah takdirkan di hari tuanya lah baru bertemu dengan Rasulullah. Dan setelah singkat riwayat bertemu dengan Rasulullah, yang dia minta itu samalah seperti permintaan Bapak Ibu kalau Ustaz berceramah hari ini. Apa itu? Kalau nanti Pak Ustadz mau kasih kami amalan, jangan Pak Ustadz kasih yang panjang-panjang. Betul Bapak Ibu? Kalau Ustadz kasih kami nanti zikir, jangan kasih yang panjang-panjang. Apa sebab? Kami ini sudah tua, tidak bisa lagi untuk menghafal, tidak bisa lagi mengingat seperti waktu muda. Samalah Bapak Ibu yang terjadi kepada sahabat bernama Qubaisah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, lama kerinduan terpendam dalam hati ingin bertemu. Di hari tua inilah baru berjumpa denganmu ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, berikanlah aku amal, yang amal ini kalau aku lakukan bisa menyelamatkan aku dari penyakit-penyakit dunia dan bisa selamat aku nanti di akhirat. Tapi ya Rasulullah, ini dia tapinya, jangan kau kasih aku yang panjang-panjang. Banyak kali pikiranku nih, kalau bahasa orang sekarang, aku ini banyak utangku ya Rasul. Banyak kali beban pikiran, anak-anakku lagi, idekku lagi semua. Intinya jangan kasih yang panjang-panjang. Kalau bahasa orang membantunya kira-kira begitu lah. Nabi tersenyum, lalu kemudian apa kata Rasulullah? Ada wahai sahabatku, orang tuaku Qubaisah. Ada ya Rasul? Ada. Kalau sampai nanti kau amalkan ini, maka insya Allah engkau akan terhindar dari 4 penyakit dunia. Istiqomahkanlah ini sampai akhir hayatmu. Bapak Ibu, kira-kira nanti kalau sudah dijelaskan ini, mau tak Bapak Ibu kita amalkan ini sampai akhir hayat kita? Insya Allah. Tapi ini agak payah memang sedikit. Bukan amalannya, waktunya. Kata Rasulullah, ketika sebelum azan subuh berkumandang, hadis yang pertama membuka lubang rezeki itu, dari situ kita mulai. Pernah Ustaz sering ingatkan bahwa dulu orang susah mencari rezekinya. Kalau ingin engkau yang dikejar rezekimu, bacalah amalan zikir 100 kali sebelum subuh. Dalam hadisnya, kalimatani, 2 kalimat, habibatani ila rahman, sangat dicintai Allah,
Apa yang dua kalimat ini Bapak Ibu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca Bapak Ibu sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pertanyaan Ustaz, ada enggak Bapak Ibu sebelum azan subuh berkumandang tadi yang amalkan ini 100 kali? Tidak ada. Mana tahu masih hidup kita besok, kita amalkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang susah rezekinya, yang selama ini kumpul duit habis begitu saja, coba Bapak Ibu, kata Rasulullah, amalkan ini sebelum subuh, nanti Allah akan merubah rezeki yang akan mengejar kita, bekerja saja seperti biasanya. Yang datang apa Bapak Ibu? Barokahnya. Apa barokah itu? Dapat hartanya, mengantarkan kita makin taat kepada Allah. Gitu. Amalan yang ini, yang mana ini Pak Ustaz? Kenapa Ustaz pangkal dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Satu riwayat menyebutkan tutup dengan astagfirullah. Satu riwayat tidak usah pakai astagfirullah, terserah Bapak Ibu. Itu manfaatnya menarik rezeki supaya Allah segerakan datang menghampiri yang menzikirkan sebelum subuh. Amalan yang dikasih Rasulullah kepada Ubaisah, Bapak Ibu, baliklah yang kedua ke yang pertama, yang pertama ke yang kedua. Gimana kira-kira bunyinya itu Bapak Ibu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Tapi ditambah sedikit lagi dengan hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ulang ya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwwata illa billah. Aku mau lanjut Pak Ustaz sampai masih. Boleh Pak Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Ayo Bapak Ibu, kita baca dulu ini sama-sama ya. 3 kali ya. 1, 2, 3 ya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwwata illa billah. Itu saja amalannya kata Rasulullah. Wahai kakek Ubaisah, amalkanlah itu, engkau akan terhindar dari 4 penyakit di dunia ini. Penyakit pertama, sampai kau nanti meninggal, engkau tak akan dibuat Allah gila. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau sampai Bapak Ibu gila kita, mohon maaf, apa arti kita di dunia ini? Tapi Pak Ustaz, kabar baiknya saya dengar selama Ustaz-Ustaz orang gila itu kan tak dihisab. Kan masuk surga besok Pak Ustaz. Itu kalau gilanya, itu gila bawaan Bapak Ibu. Tapi kalau sampai gilanya dibuat-buat, dihisabnya narkoba, kemudian dia tenggel boyong, kemudian dia gila, itu selama dia gila Bapak Ibu, kalau sembuh besok wajib dia mengqadha salat itu Bapak Ibu. Karena apa Pak Ustaz dalilnya? Gila yang diusahakan. Beda itu Bapak Ibu. Ada memang Pak Ustaz semenjak lahir, mohon maaf kalau ada famili kita, ini karena kajiannya saja, mulai semenjak lahir Pak Ustaz memang tak dikasih Allah dia akal sehat. Gila dia Pak Ustaz.
mondar mandir ke sana kemari, ilmunya jangan pernah kau anggap sepele, memandang sebelah mata. Orang yang Allah takdirkan gila, biarpun dia hina dalam pandangan manusia, di akhirat besok mereka tak ada hisab, langsung masuk surga. Jadi kalau gitu Pak Ustaz, nanti kalau mendoa, ya Allah gilakan aku, boleh begitu Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu. Menengok orang gila tak boleh diejek. Menengok orang gila tak boleh. Kalau mau ngasih duit, kasih saja, jangan diejek-ejek. Ini asal nampak dia orang gila, udah tahu dia kawan tu gila, dilawaninya. Kira-kira mana lebih gila Bapak Ibu? Lebih gila yang melawani orang gila daripada yang gila Bapak Ibu. Amalkanlah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi sebelum azan subuh berkumandang, tutup dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah 100 kali sebelum azan subuh. Kata Rasulullah, tidak akan gila engkau sampai akhir hayat. Amalkan Bapak Ibu. Aku kalau sudah menengok orang Bapak Ibu laki-laki pakai daster, Allah Akbar, tak ada lagi kawan ini. Besoknya habis pakai daster, kemudian dia mohon maaf. Kalau daerah Rohul ini saya tengok agak jarang lagi. Mudah-mudahan Allah muliakan juga mereka. Dan kalau jalan Bapak ke Padang Lawas, kalau di Rohul masih syukurlah. Bangga kita ada Ustaz Andi Sidopuldo. Mana yang agak aneh-aneh, tangkap, taruh sana, direhab sama dia. Kalau Padang Lawas, penyiaran Bapak Ibu. Tak bisa kita bedakan lagi mana yang gila betul dan mana yang memang gila-gilaan. Saking payahnya membedakannya Bapak Ibu. Nah, minta nih sama Allah, ya Allah, sampai aku meninggal, jangan sampai aku gila ya Allah. Ini nomor 1. Yang kedua, kau amalkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, tak akan diberi engkau penyakit sofak. Apa penyakit sofak ini Bapak Ibu? Penyakit yang mohon maaf seperti kulit tapi dia menular. Kalau diumpamakan sekarang cacar Pak Ustaz, tidak masuk juga. Sofak ini macam belang-belang, tapi kalau bersentuhan dengan orang bisa memudaratkan orang lain. Kalaupun tak menyentuh orang nanti tak menular, ditengok saja. Izin maaf Bapak Ibu, tidak mengenakan, artinya mohon maaf berkumpul awak dengan orang-orang banyak. Ada kemudian orang berbisik-bisik, tak mau kawan sama awak, jadi tekanan mental sama awak Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Mohon maaf. Minta sama Allah supaya jangan Allah berikan penyakit ini. Kalau bahasa pendekatannya sekarang, izin maaf Bapak Ibu, saya hanya mendekatkan pahamnya saja. Apalah yang cocok hari ini penyakit sofak di Pak Ustaz? Mungkin Bapak Ibu mohon maaf, penyakit gula basah lah ini kayaknya. Mohon maaf. Gula ada berapa Pak Ustaz? 2. Gula basah, gula kering. Kalau gula kering ini habis badan itu dibuatnya, tapi dia tidak luka. Tapi dia gula basah, mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau luka sedikit dia tidak kering, namanya basah. Mohon maaf, baunya keluar. Kemudian apa kata dokter? Pak, ini jaringannya terus akan mati, ujung-ujungnya tidak ada pilihan kecuali amputasi. Apalagi pasrah. Allah Akbar. Kalau sampai mohon maaf di betis itu kena ditakdirkan Allah, dipotong betis tadi, apa guna lagi di dunia ini Bapak Ibu? Minta sama Allah Bapak di hari tua ini. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la haula wala quwwata illa billah. Dihindarkan pertama dari penyakit disebut tadi penyakit gila. Yang kedua, dihindarkan kita dari penyakit sofa yang mohon maaf membuat orang lain tidak suka dan bahkan mengucilkan kita. Sedih di hari tua di Bapak Ibu. Kalau sampai anak kita besok karena kebawaan dia dengan penyakit kita, dibiarkannya saja kita, tidak ada penderitaan lagi selain orang tak ada yang mau merawat kita Bapak Ibu. Bau dia, anak kita sendiri
Zikirkanlah mumpung sehat. Yang ketiga, akan dihindarkan engkau dari penyakit apa yang disebut Bapak Ibu dengan penyakit hilang akal itu. Apa bahasa Indonesianya Bapak Ibu? Bukan gila ya. Gila pertama saja. Pikun dia. Ibu stres aja. Aku heran. Dari banyaknya pilihan penyakit stres langsung. Stres itu Bapak Ibu tak masuk dalam kategori. Yang betul ayah Anda tadi. Penyakit pikun. Mana contoh penyakit pikun Pak Ustaz? Mudah saja. Datang dia sholat subuh naik motor, pulang dia jalan kaki. Itu orang pikun tuh. Ada orang pikun. Ada. Udah mulai itu Bapak Ibu, udah mulai. Datang dia sholat subuh, jelas-jelas dia naik Honda tadi. Pulang dia sampai di rumah, marah-marah dia sama anaknya. Mana kalian tahu motor? Tak betul kalian nih. Kalian tak masukkan tanya. Banyak ayah ini kata anaknya marah-marah pulang pagi-pagi. Motor udah hilang, motor hilang. Tapi tadi jelas-jelas ayah bawa ke Masjid Al-Mubarakah ngaji. Tak ada kata dia. Ayo ayah, dia kuat ayah. Mana tahu masih di parkiran Masjid Mubarakah. Betul, dibawa anaknya ke Masjid Mubarakah di parkiran itu 3. Kalau udah sampai Bapak Ibu penyakitnya seperti itu penyakit pikun dan sangat membahayakan. Jangan-jangan kalau Bapak punya penyakit pikun besok tidak bisa Bapak bedakan lagi mana diri Bapak, mana diri tetangga. Kalau udah pikun Bapak Ibu, iya kan Pak? Hati-hati Bapak. Maka minta doa ini. Sedangkan motornya saja dibawanya dia lupa, apalagi bininya. Banyak nak mohon maaf Bapak Ibu orang di hari tua ini. Jujur. Ini penyakit kita semua ini. Baru beberapa menit saja orang tua ini dikasih anaknya makan. Ada nggak Bapak Ibu dengar orang tua berkata ketika tetangga bertanya, ibu udah makan? Udah 3 hari aku belum makan katanya. Ada begitu? Ditanya anaknya, baru mama tuh saja minum kak, baru minum tadi. Tapi kata dia belum makan juga dia. Itu pikun. Amalkan ini supaya ayah umat jangan sampai pikun. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. La haula wa la quwwata illa billah. Nomor 4 yang terakhir, dihindarkanlah engkau kata Nabi kepada Ubaisah dari penyakit lumpuh. Inilah Bapak Ibu amalannya ya. Kalau penyakit lumpuh ini Pak Ustaz, inilah salah satu penyakit yang cukup menakutkan. Karena kalau sudah lumpuh tidak bisa dijangkau dunia ini lagi. Apa gunanya mobil yang mahal itu kalau kita lumpuh? Apalagi gunanya Bapak Ibu harta banyak itu kalau kita sudah lumpuh? Apalagi yang bisa kita nikmati? Kursi roda lah. Iya kalau ada yang dorong-dorong, iya Bu ya. Kalau ada yang mendorong kita ke masjid syukur, tapi takkan sempat anak bini itu Bapak Ibu, takkan sempat suami itu Bapak Ibu. Di manalah Bapak Ibu kalau sudah lumpuh mohon maaf, tinggallah kadang-kadang selesai dimandikan orang, doronglah kursi roda sendiri, putar-putar bannya kiri kanan. Di mana paling jauh? Di teras rumah. Menengok-nengok orang lewat. Padahal fisik sehat, tapi kaki tak bisa dibuat Allah lagi bergerak. Apalagi penderitaan keempat ini dibanding penderitaan yang lain, ini juga penyakit yang sangat kita takutkan Bapak Ibu. Syukurkan sama Allah. Mudah-mudahan amalan kita subuh ini, mana tahu panjang umur sampai besok, amalkanlah ini ayat umatku. Kalau yang tadi menarik rezeki, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau untuk menjaga penyakit yang 4 ini, baliklah menjadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, tutup dengan la haula wa la quwwata illa billah. Ini saja Bapak Ibu kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan barokah sesuai dengan nama presiden kita. Barokah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan, keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah